Nazarene and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan renungan harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. Renungan kita kali ini mengambil dasar firman dari Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Is my Savior's love for me. Saudara dan saudariku yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita ingin senantiasa mengikuti teladan Tuhan Yesus, khususnya dalam mengasihi semua orang tanpa membedakan status maupun latar belakang mereka. Kita ingin menghargai semua orang tanpa kecuali, sebagaimana Tuhan yang menghendaki agar semua manusia diselamatkan. It will be my joy through the ages to sing of his love for me. Ini tentu saja tidak selalu mudah. Kita diizinkan hidup berdampingan dan berinteraksi dengan sesama kita yang memiliki latar belakang, kebiasaan, adat istiadat, status yang sangat beragam, yang tidak semua kita menyetujuinya, sehingga tidak semua mendatangkan rasa nyaman di dalam diri kita. Perbedaan-perbedaan yang demikian sering menjadi alasan untuk orang kemudian menjauh satu dengan yang lain, atau untuk membentuk kelompok-kelompok sesuai dengan keinginan-keinginan mereka saja. Kita tentu tidak dipaksa untuk menghapus atau menafikan semua perbedaan-perbedaan itu. Tetapi adalah tugas kita untuk dapat hidup berdampingan dengan rukun, dengan harmonis, dengan semua orang. Khususnya di dalam gereja atau sidang jemaat, ini menjadi lebih penting lagi dalam rangka mewujudkan visi gereja kita menjadi gereja yang nyaman bagi setiap orang. Praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Sudah sejak zaman gereja awal, perbedaan-perbedaan yang ada disikapi dengan bijaksana. Sehingga umat, apapun latar belakang mereka, mereka dapat saling menerima, saling menghargai, menghormati, dan kemudian tentu saja saling mengasihi. By thy help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Pada zaman Rasul Paulus, sidang jemaat Kristen di Roma terdiri dari orang-orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Dua kelompok yang memiliki asal-usul berbeda, sehingga juga adat istiadat yang berbeda, pandangan-pandangan hidup yang berbeda.
Perbedaan-perbedaan ini disadari oleh para pemimpin gereja. Jika tidak dikelola, akan dapat menjadi sumber masalah maupun konflik. Sehingga perbedaan-perbedaan yang ada kemudian disikapi dengan bijak, yaitu dengan dikelola. Ditentukanlah aturan-aturan yang mengikat untuk memastikan hubungan yang baik antar anggota gereja. Kini kita ingin meneladani Tuhan Yesus yang senantiasa merangkul semua orang, mengasihi mereka, apapun latar belakang mereka, bahkan keadaan jiwa mereka, dengan cara yang sama. Daily I'm constrained to be. Kunjungan Tuhan Yesus ke rumah Sakeus misalnya menjadi salah satu contoh betapa besar ia mengasihi, bahkan kepada orang yang menjalani kehidupan dengan egois. Orang yang menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta, yang tidak memikirkan orang lain, melainkan hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan di sini kita melihat bahwa kedekatan Sang Putra Allah dengan Sakeus, orang berdosa itu, yang dijauhi oleh banyak orang itu, orang yang lebih sering dikutuk, telah membawa perubahan besar. Sakeus bertobat melalui pencerahan firman Tuhan. Pertobatan yang sungguh-sungguh yang bisa kita lihat dalam komitmen yang ia sampaikan. Ia mengatakan, Tuhan, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang-orang miskin. Dan jika ada orang yang kuperas, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Kita tidak diminta untuk melihat kejahatan-kejahatan Sakeus, kecurangan-kecurangannya, apalagi mencontoh atau mengikutinya, melainkan bagaimana Tuhan memperlakukan dia. Tuhan tidak kemudian menganggap Sakeus sebagai manusia yang harus dijauhi, tetapi justru Tuhan mendekat, Tuhan hadir, Tuhan mau bersemayam di kediaman Sakeus. Kedekatan Tuhan Yesus kepada Sakeus sesungguhnya sama dengan kedekatan Tuhan Yesus dengan kita. Tuhan Yesus, Ia yang adalah kudus dan mulia, bukan hanya menyapa kita, melainkan mengangkat kita yang berdosa. Ia bahkan kini tinggal dalam hati kita, mengasihi kita dengan cara yang sama sebagaimana Ia telah mengasihi Sakeus. Namun, mari kita jujur. Kita menjawab satu pertanyaan. Apakah pertobatan kita bisa menyamai atau mendekati setara dengan pertobatan Sakeus? Bagaimana dengan komitmen-komitmen kita setelah kita ini menjadi anak Allah? Bisakah kita menyatakan pernyataan sebagaimana Sakeus yang dengan berani tulus berbalik kepada Allah? Penghargaan atau penghormatan kita terhadap orang lain bisa dilihat dan dimulai dari bahasa kita. Bagaimana hendaknya kita menyapa saudara-saudari kita dengan bahasa yang benar, yang santun, yang tidak merendahkan martabat atau tidak mengecualikan siapapun. Surat Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6 mengingatkan kita tentang kekuatan kata-kata. Kata-kata yang keluar dari mulut kita
yang di situ di satu sisi dapat membangun, dapat menginspirasi, dapat menghibur, dapat menguatkan, dapat mengajar, dan banyak hal lain bisa kita lakukan atas nama kebaikan dengan kata-kata kita. Tetapi di sisi lain, kata-kata yang keluar dari mulut kita juga dapat merusak, dapat menghancurkan, dapat mendatangkan luka hati, ataupun masalah-masalah serius yang lainnya antara kita dengan sesama kita. Pada masa sekarang ini, bahkan kita harus lebih memperhatikan hal ini, khususnya saat kita menggunakan media sosial. Hampir setiap orang, setiap hari akrab dengan interaksi sosial melalui media sosial. Mari kita perhatikan seperti apa postingan-postingan kita. Apakah postingan kita ini telah memenuhi standar yang dikehendaki oleh Allah? Postingan yang santun, yang membangun, yang menghibur secara sehat, yang mendidik, dan lain sebagainya. Tentu kita bisa berbagi pengalaman, ilmu yang kita miliki, atau pandangan hidup Kristen kita. Itu dapat menjadi sebuah kesaksian yang menginspirasi. Namun, kata-kata yang menunjukkan sikap tinggi hati, ingin selalu dihormati, merendahkan orang lain, menyinggung kelompok tertentu, hendaknya dihindari. Juga kata-kata dusta, bohong yang tidak didukung argumentasi yang benar, hendaknya ditinggalkan. Di samping itu tidak ada gunanya. Itu akan merugikan banyak pihak dan akhirnya juga akan mendatangkan masalah terhadap diri kita sendiri. Juga doa-doa kita, doa-doa hendaklah hanya ditujukan kepada Allah. Doa-doa tidak seharusnya disampaikan pada media sosial. Itu bertentangan dengan petunjuk Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudaraku, sadarlah engkau dapat menjadi haram di hadapan Allah dengan segala ucapanmu. Tetapi sebaliknya, engkau bisa dilimpahi berkat juga dari apa yang keluar dari mulutmu. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan melindungi kita dan menyelamatkan kita hingga kita boleh bersama-sama di dalam persekutuan kekal dengan Dia untuk selama-lamanya. Amin. Most gracious Lord, no tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior.